Kamu sudah pulang, ayo sini. Aku udah masak makanan favoritmu, ayo makan. Duduk. Jadi kamu mau pergi ya? Polisi di Amerika udah selesai menyelidiki. Masalah itu ternyata ulah istri Pak Zhao. Jadi aku harus pulang buat urus itu. Selamat, akhirnya kamu udah terbukti tidak bersalah. Terima kasih juga. Udah nginep di sini selama ini. Banyak orang dan masalah yang terhindar. Sebenarnya bisa bantu kamu. Aku juga senang. Jadi makanan ini. Juga perpisahan. Aku nyesel banget 3 tahun lalu pergi. Andai waktu bisa diulang. Yize. Walaupun kita gak bisa bersama lagi. Aku harap kita tetap teman. Iya, kita tetap teman. Dan kamu itu cewek yang baik. Aku doain yang terbaik buat kamu. Semoga kamu cepat ketemu pangeran impianmu. Ketemu kamu itu keberuntungan buat aku. Aku gak nyesel udah jatuh cinta sama kamu. Aku juga doain yang terbaik buat kamu. Dan cewek yang kamu suka. Bahagia selamanya. Ayo. Bersulang untuk persahabatan kita. Lingyun, pulanglah. Bukannya aku udah pulang ya? Maksud ayah adalah kamu balik ke Dingfeng. Kembali ke ayah. Ayah gak mau lihat kamu di luar. Berjuang lagi. Masalah ini. Tunggu ibu bangun dulu. Oke. Ayah Lingyun udah datang. Kakak, Gimana kondisi ibu? belum bangun. Aku mau tanya dokter gimana. Jianyu, jangan buru-buru. Sekarang tanya dokter juga gak ada gunanya. Iya, ibu memang belum bangun. Tapi dokter bilang semua indikatornya sudah mulai kembali normal. Kita harus tetap percaya diri. Aku yakin mama pasti akan baik-baik saja. Malam ini kita tinggal menemani tante ya. Itu sudah seharusnya. Kak, kamu kemarin jaga sampai hampir subuh, siangnya masih harus kerja. Malam ini biar aku saja yang jaga. Kamu dan ayah cepat pulang, istirahat. Tidak bisa. Siang karena kerja tidak bisa menemani mama. Malam ini aku harus tetap tinggal. Tapi Kak, Dengarkan aku. Jianyu. Ayah tahu kamu anak yang berbakti. Gimana kalau kita duduk sebentar lagi? Kamu temani ayah pulang ya. Mama sudah meninggalkanku lebih dari 20 tahun. Aku susah payah menemukannya. Aku ingin menemani mama. Aku berharap saat mama bangun, orang pertama yang dilihatnya adalah aku. Aku juga berharap mama tahu, anaknya selalu menemaninya, menjaganya. Siang tadi kondisinya lumayan.
Halo, Maaf. Aku benar-benar tidak bisa melakukan seperti yang kamu katakan. Tidak menghubungimu. Menyimpan perasaan kita di dalam hati. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diriku, aku sangat merindukanmu. Aku sangat khawatir. ada apa yang perlu dikhawatirkan? Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu sudah kembali. Bagaimana kondisi tante? Mama belum bangun. Tenang saja. Dia pasti akan bangun. Gimana kalau aku datang menemanimu sekarang ya? Tidak perlu, jangan datang. Kenapa? Apa aku tidak boleh datang melihat tante? Bukan begitu. Aku takut kalau kamu datang, aku akan semakin tidak kuat. Kenapa kamu begitu kuat? Ada aku di sini. Sudah tidak apa-apa. Baiklah, aku harus kembali menemani ibuku. Jangan datang. Ku Heng, Aku hanya pergi mengambil laporan pemeriksaan. Tidak sengaja mendengar teleponmu. tidak apa-apa. Kalau dia bisa memberimu ketenangan, kenapa tidak menemuinya? Ling Yun, aku tahu kamu sangat khawatir, tapi tetap berusaha kuat. Ayahku dan Tante Cheng belum bangun. Aku mengerti rasa sakit di hatimu. Tapi, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membantumu, karena aku juga sangat khawatir. Aku tidak hanya khawatir tentang ayahku, tapi juga Tante Cheng. Aku juga khawatir tentangmu. Ku Heng. Kamu bilang ibuku dan pamanku mereka bisa bangun kan? Bisa, pasti bisa. Mereka sudah susah payah membesarkan kita. Kita belum sempat membalas kebaikan mereka. Mereka tidak mungkin meninggalkan kita tanpa bangun. Aku sangat takut. Aku takut ibuku tidak akan bangun lagi, asalkan ibuku bisa bangun. Aku rela kehilangan apapun, kamu mengerti perasaanku sekarang kan? Ling Yun, aku mengerti semuanya. Mereka pasti akan bangun. Percayalah padaku. Karena mereka berdua belum sempat bersama dengan baik. Bukankah kita selalu berharap mereka bisa hidup bahagia dan damai? Percayalah padaku dan percayalah pada mereka. Ya, Sejak kecil aku tidak punya ayah. Ibuku sendiri yang membesarkanku. Dia adalah orang yang paling dekat denganku di dunia ini. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya mengalami masalah. tidak akan. Ling Yun, semuanya akan baik-baik saja. Percayalah padaku, semuanya akan baik-baik saja.
Ling Yun. Mam, kamu sudah bangun. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tidak apa-apa. Mam, aku salah. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Aku akan selalu bersamamu setiap hari. Anak bodoh. Pamanku? Bagaimana kabarnya? Dia belum bangun. Aku akan segera menemuinya. Kamu berbaring dulu. Kamu sudah bangun. Pamanku pasti akan baik-baik saja. Setelah kamu merasa lebih baik, aku akan membantumu pergi ke sana ya. Kali ini benar-benar merepotkan pamanku. Mam, siapa yang melakukan ini? Aku tidak bisa memikirkannya, kepalaku sakit. Jangan dipikirkan lagi. Pelakunya pasti tidak akan bisa kabur. Tapi sepertinya mereka sengaja membuat masalah. Sengaja. Apakah ada yang menyuruh? Sudah bangun, bagus, kamu jaga dulu. Aku segera datang. Mau kemana? Kamu harus istirahat di rumah. Kenapa lebih sibuk dari sebelumnya? Cheng Yu sudah bangun, aku akan menemuinya. Sudah bangun ya, kenapa kamu begitu bersemangat? Dia sekarang tidak ada hubungannya denganmu. Jangan lupa aku sekarang adalah istrimu yang sah. Kamu mikir apa sih? Aku dan Cheng Yu kan pernah menikah lagi pula. Ada juga 2 anak, Ling Yun dan Jian Yu. Cheng Yu bangun dari luka parah, bukankah? Aku harus menemuinya. Kamu mau menjenguk atau berniat kembali ke masa lalu? Kamu ini sudah berumur segini masih ada tenaga. Masih ada semangat untuk pergi. Beberapa hari lalu kamu pergi, aku tidak bilang. Itu karena aku besar hati. Tapi kamu juga harus tahu kapan harus berhenti. 3 hari 2 kali masuk ke kamar pasien, pantaskah itu? Jangan-jangan kamu ingin menunggu dia sembuh, lalu membawanya kembali agar aku bisa melayaninya dengan baik. Omongan apa ini yang kamu ucapkan? Kenapa semua hal yang kamu katakan selalu terdengar kotor? Aku yang kotor. Kamu berani melakukannya tapi aku tidak boleh mengatakannya. Dia sudah selamat tapi tidak menghargai nyawanya. Apakah dia tidak tahu bahwa merusak keluarga orang lain akan mendapat balasan? Dan juga Cheng Ling Yun itu. Cheng Yu si wanita tak tahu malu. Tidak tahu dengan siapa dia melahirkan anak haram itu. Belum tentu itu anakmu si Xiaohan. Kamu diam saja. Kamu berani memukulku demi wanita itu. Apa aku salah sejak 2 wanita itu muncul? Pernahkah kamu peduli padaku? Pernahkah kamu memperhatikan perasaanku? Pernahkah kamu memahami suasana hatiku? Bahkan si Jian Yu ini sudah melampauku. Pernahkah kamu membelaku si Xiaohan? Aku sangat kecewa padamu. Baiklah, jika aku tidak ada artinya di matamu, maka aku pergi. Kamu berhenti, apa yang kalian ributkan? Kamu. Ayah, kenapa ayah? Harus minum obat. Tidak apa-apa. Keke, terima kasih. Tapi lain kali jangan terlalu boros. Ini aku belikan untuk pamanku. Jangan terlalu sungkan denganku.
Terima kasih. Lihatlah dirimu, cepatlah cuci muka. Aku akan menjaganya di sini. Tunggu sampai ayahku bangun. Aku dengar. Bibi Cheng sudah sadar. Aku yakin pamanku pasti akan cepat sembuh. Kamu pasti tidak ingin dia melihatmu dalam keadaan berantakan seperti ini. Dia pasti akan sedih. Cepatlah pergi, tidak akan memakan waktu lama. Baik. Kalau begitu tolong jaga ayahku. Pamanku, kamu harus cepat sembuh. Melihat keadaanku, Heng, aku benar-benar sedih. Saya percaya, kau pasti lebih khawatir dan menyusahkan dia. Benar? Kau begitu baik. Sangat baik. Jadi tanpa pamrih mencintaiku, Heng. Untuk dia harus cepat sembuh. Apa itu? Keke. Ling Yun. Bibi Cheng, kau baik-baik saja. Terima kasih, Nona Yo. Di mana Ku Heng? Dia mencuci muka karena kalian datang. Kalau begitu aku akan pergi. Keke. Aku akan mengirimmu. Bu, kau temani pamanku. Ayo pergi. Ayo pergi. Mingyang? Aku Cheng Yu. Mingyang? Aku benar-benar merasa menyesal. Biarkan Anda melakukan hal saya terluka seperti ini. Mingyang? Aku sungguh berharap kau segera sembuh. Jangan biarkan Ku Heng dan aku khawatir. Ling Yun, bisakah aku bertanya padamu? Apa masalahnya? Apakah kamu masih akan pergi? Aku tidak akan pergi. Itu berarti Ku Heng tidak akan pergi. Aku tidak bisa membuat keputusan. Tidak. Apa yang dia putuskan? Itu semua terserah Anda. Keke. Apakah Anda masih mencintai Ku Heng? Cinta bukan cinta. Apa bedanya? Pikirannya. Semua pada Anda. Sebenarnya aku tahu. Kau hanya mengenal dia satu langkah. Tapi cinta itu satu langkah lebih lambat. Kehilangan seumur hidup. Bukan begitu. Keke. Kurasa kamu bisa mencoba lagi.
Sudah berkali-kali aku mencoba. Tapi akhirnya, hanya membuatku terluka. Jadi aku takkan mencoba lagi. Keke. Lingyun dia orang yang jujur dan baik hati. Yang lebih langka lagi, dia orang yang optimis dan realistis. Di dunia ini, orang seperti ini sungguh jarang. Jadi, aku sungguh berharap kalian bisa bahagia. Aku akan mendoakan kalian. Tidak, bukan. Kalian kenapa di sini? Ada yang menjaga ayahku. Tenang saja, ibuku menemaninya. Aku ada rapat di kantor. Aku duluan ya. Aku antar kamu. Tidak usah. Keke. Hari ini terima kasih sudah menjenguk ayahku. Lain kali aku akan datang ke rumahmu untuk berterima kasih. Antara kita, masih perlu formalitas seperti ini. Beli lagi. Sudah cukup kalau kamu beli lagi, ruangannya tidak muat. Baiklah, beli ini dulu sebagai tanda. Benar. Ayo naik taksi. Ayo. Hujan ini kenapa tidak berhenti? Papa berhenti dong, Pak. Pak. Kenapa ini? Tidak ada mobil sama sekali. Tunggu lagi. Masih tunggu. Rumah sakit juga ada jam berkunjungnya. Sekarang masih ada waktu. Salah kamu kenapa tidak bawa mobil? Hari ini mobil tidak dilarang. Pokoknya salah kamu. Baiklah, salah aku, salah aku. Ting-ting, kebetulan sekali. Kebetulan apa mengikuti kami? Aku mengikutimu. Pernah lihat pakai mobil ini untuk mengikuti? Aku malas berdebat denganmu, cepat pergi. Kamu suruh pergi, aku pergi, jalan ini punya kamu ya. Ting-ting mau kemana aku antar? Tidak perlu, cepat pergi. Kenapa? Kami mau ke rumah sakit, kamu searah tidak? Sarah kemana saja Sarah? Mau ke Prancis pun aku antar. Kamu kenapa? Ke rumah sakit. Dia Yo Si Chow. Kenalannya kebetulan searah. Lagi pula aku lihat dia akhir-akhir ini kayaknya berkelakuan baik. Si Harris na tidak akan buat masalah lagi. Dia baik atau tidak ada hubungannya dengan kita? Tidak ada hubungannya. Jadi cuma numpang mobil saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tolong buka pintunya. Ayo mau pergi, kamu pergi, aku tidak pergi. Kamu tidak jadi pergi lagi. Oke, kasih aku. Aku pergi dulu, besok kamu pergi ya. Sudah terlambat lewat waktu kunjungan. Tolong bantu. Berat sekali. Ting-ting. Sudah sepakat malam aku ke bar cari kamu. Ting-ting. Sudah datang. Hidangan terakhir sudah di meja. Sudah capek ya? Coba cicipi. Rasanya gimana? Enak. Enak, hari ini kamu makan banyak ya? Kiming, kamu baik sekali padaku. Itu sudah seharusnya.
Qianru. Soal kenaikan jabatanku, bagaimana ayahmu tanyanya? Sudah aku bilang sama ayah tapi. Katanya kayaknya tidak bisa bantu. Tidak bisa bantu. Tidak mungkin. Awal aku masuk di J itu dia yang bantu. Sekarang kenapa tidak bisa? Sudah aku bilang ayahku tidak punya visi. Dia pikir DJ sudah tidak bisa. Jadi dia menjual banyak saham DJ. Ternyata DJ bekerja sama dengan Ding Feng. Membuat DJ untung besar tapi sekarang saham ayahku berkurang. Dia tidak punya hak bicara lagi. Kalau nggak bisa bicara bisa kasih hadiah dong. Aku rasa ayahmu nggak suka sama aku Han Kiming. Sepertinya nggak mau bantu investasi sedikit. Kayaknya nggak worth it gitu. Han Kiming, kamu ngomong apa sih? Ayahku sudah mempercayakan aku padamu, mana mungkin dia nggak rela. Dia bilang dia pasti akan berusaha. Jadi kita tunggu kabarnya ya. Tunggu kabar? Aku nggak sabar nunggu. Kesempatan nggak akan nunggu, aku kasih tahu ya. Aku nggak melakukan ini untuk diriku sendiri. Ini untukmu. Dan untuk masa depan anak-anak kita. Aku tahu semua yang kamu bilang, aku mengerti. Tapi ayahku sudah bilang dia akan berusaha. Jadi kita sabar tunggu beberapa hari ya. Cepetan makan nanti dingin. Ngomong-ngomong, kamu dekat sama Yao Xichao nggak? Yao Xichao? Ngapain kamu sebut dia? Kamu kan dekat sama dia, bantu aku minta tolong dong. Aku yang pergi. Tentu saja kalau aku yang minta dia pasti nggak mau. Kalian kan dekat. Bantu aku ngobrol sama dia. Ngobrol? Gimana caranya? Pakai pesona kamu dong. Aku masih ingat waktu kalian minum kopi bareng. Seneng banget, pasti kamu bisa. Aku kasih tahu ya kalau ini berhasil. Aku nggak akan melupakanmu setelah aku naik jabatan. Aku pasti. Pergi sana. Qianru, kamu ngapain sih? Aku bilang pergi sana sekarang. Kamu salah paham sama aku. Aku hitung sampai 3 kalau kamu nggak pergi. Hari ini kamu tanggung sendiri. Qianru, aku nggak bermaksud begitu. Qianru, kamu nggak, udahlah. Baiklah, aku pergi, oke? Aku nggak ganggu kamu dulu, kamu tenang dulu. Kita bicara besok. Pergi. Mungkin karena kamu salah mencintai orang. Jadi aku salah jalannya. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Ada apa? Aku sudah menjaga kamu selama ini. Kamu sama sekali tidak bangun. Tante Cheng hanya melihatmu beberapa menit dan kamu langsung sadar. Aku baru tahu sekarang. Di hatimu aku sama sekali tidak lebih penting dari Tante Cheng. Bocah bodoh masih cemburu juga? Ini kan kebetulan saja. Sudahlah, jangan kupas itu, aku tidak mau makan. Tidak bisa makan satu suap saja. Benar-benar tidak mau makan. Ayo. Bagaimana dengan masalahmu dan Tante Cheng kali ini? Apa sudah ada kepastian? Begini rencanaku. Setelah kamu dan Tante Cheng keluar dari rumah sakit, aku akan berbicara dengan Ling Yun. Masalah ini tidak perlu buru-buru. Bukankah sekarang sudah baik-baik saja? Lagi pula bagaimana denganmu? Jadi kamu tidak keluar negeri lagi? Ling Yun bilang dia ingin tetap tinggal. Ling Yun ingin tetap tinggal. Lalu bagaimana denganmu? Aku. Silakan masuk.
Cepat-cepat. Membeli banyak barang begini Ting Ting sudah datang terima kasih. Apakah sudah membaik pamanku? Begitu aku mendengar kalian dirawat di rumah sakit, aku langsung bergegas kemari. Ting Ting kenapa kamu datang sendirian? Gao Xiang mana? Gao Xiang tidak sempat naik kendaraan nanti dia akan datang lagi. Pamanku aku dengar dari mereka. Tante Cheng datang menjengukmu dan kamu langsung sadar. Kekuatan cinta benar-benar luar biasa ya. Kenapa kamu juga tahu soal ini? Jangan percaya omongan mereka ini, hanya kebetulan belaka. Betul-betul kebetulan yang sangat pas. Apa kamu sudah ke tempat Tante Cheng? Barusan aku dari sana. Xiao Feng terus-terusan bicara tentang ayahnya. Aku merasa berdiri di sana agak tidak nyaman. Jadi aku datang untuk melihat pamanku. Pamanku? Gao Xiang di rumah sengaja berpesan padaku untuk mengatakan ini padamu. Harus benar-benar menjaga kesehatan. Dia juga sudah menyiapkan 2 kaleng teh kesukaanmu. Ada teh enak ya. Aku suka ini. Dia sudah menyiapkannya untukmu. Terima kasih ya Ting Ting duduklah. Ayah pingsan. Lalu bagaimana kondisi ayahmu sekarang? Tidak apa-apa. Cuma dokter bilang jangan banyak bergerak. Terus mama juga suruh dia istirahat di rumah. Jadi ayah suruh aku khusus datang lihat Tante Cheng. Aku masih ada apa yang bisa dilihat. Karena ayahmu sudah bangun. Bagaimana kalau Lingyun kamu pergi lihat ayahmu? Iya kak kalau kamu pergi lihat ayah. Dia pasti senang sekali. Mungkin penyakitnya langsung sembuh. Tapi kalau aku pergi siapa yang jaga mama? Aku ada dokter ada perawat. Bagaimana bisa tidak ada yang jaga lagi pula? Sebentar lagi Jian Yu datang temani aku baik-baik saja. Kamu pergi saja. Kak lihat Tante Cheng sudah bilang. Kamu pergi saja. Baiklah mama aku pergi dulu. Ayo pergi. Tante Cheng kamu istirahat ya bye. Guqianru kamu apa sih? Aku sudah berusaha baik-baik padamu. Kamu malah mengusirku. Aku sudah muak. Meremehkanku ya. Tunggu aku sukses. Aku akan buat kamu menyesal. Yo Keke. Kenapa dia sendirian? Sudah malam aku harus cepat ke bar. Ting Ting. Yo Si Chao, Kamu sudah keluar aku antar kamu pulang. kenapa kamu masih di sini? Nunggu kamu. Nunggu aku? Ada apa? Kamu nunggu aku buat apa? Jangan-jangan kamu mau buat skema lagi. Masa aku mau buat skema sama kamu? Aku cuma... Ada suara di hati bilang aku harus nunggu di sini. Terus antar kamu pulang dengan aman. Masa harus bilang begitu romantis? Niat baikmu aku hargai aku lebih baik naik taksi sendiri. Udah gak sempet duluan aja. Bye Ting Ting. Ada apa lagi nih? Apa kamu masih curiga sama aku? Apa kamu masih ingat kejadian waktu itu? Kejadian apa? Yaitu waktu pertama kali aku ketemu kamu. Udah deh jangan dibahas lagi. Aku tahu waktu itu aku mabuk. Aku minta maaf sama kamu tapi... Udah deh udah kejadian ini. Sudah lama berlalu. Aku aja udah gak inget lagi. Tapi, waktu itu aku sebenarnya gak rugi apa-apa. Justru kamu yang dipukulin sama mereka. Aku rasa waktu itu emang pantas dipukul. Jujur aja, apa kamu pikir aku ini anak orang kaya yang manja? Jadi kamu punya prasangka buruk sama aku. Tapi, aku rasa aku belum pernah sebaik ini sama siapapun. Kamu yang pertama jadi aku mikir. Bisa gak kamu kasih aku kesempatan? Aku beneran akan berubah demi kamu. Kamu emang agak. Tapi aku gak punya prasangka buruk sama kamu. Terus aku sadar. Sebenarnya kamu ini orangnya baik. Dan kamu juga kakak yang baik.
Tapi Yoshi Chao, apa aku beneran sebaik yang kamu bilang? Aku cuma perempuan biasa aja. Dan aku udah punya pacar. Gao Xiang juga baik sama aku. Aku rasa aku gak akan menyesal. Dan gak akan ganti orang. Gao Xiang baiknya di mana? Di hatiku Gao Xiang baik di mana-mana. Oke. Kalau gitu kita berteman aja ya. Boleh dong, kita udah temenan. Masa ya aku naik mobilmu ke rumah sakit kalau bukan teman? Iya, jadi kalau kita teman. Aku antar kamu malam ini gak apa-apa kan? Kalau kamu sampai nolak ini, berarti kita beneran bukan teman. Ya udah kalau gitu, maaf merepotkan. Ambil satu ini. Maaf aku. Yo dong, ini Anda. Han Qiming. Yo dong. Maaf, saya tidak sengaja. Sebentar lagi saya akan mengganti anggur Anda. Saya baik-baik saja. Ada apa denganmu? Saya baik-baik saja, benar-benar baik. Yo dong, saya akan ambilkan anggur untuk Anda. Duduklah, sebenarnya ada apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Yo dong. Saya tidak tahu apakah Anda bisa mengerti. Bertaruh nyawa untuk mencintai seseorang. Tapi orang itu tidak pernah bisa menerima Anda. Perasaan itu. Sudahlah, saya tahu tidak ada gunanya saya bicara. Seperti Anda yang begitu hebat, begitu cantik, tidak akan mengerti perasaan saya. Tidak. Saya bisa mengerti. Saya benar-benar mengerti. Sudahlah Yo dong. Anda tidak perlu menghibur saya. Saya tidak menghibur Anda. Saya benar-benar bisa mengerti. Baiklah, di sini tidak perlu memanggil saya Yo dong terus. Kebetulan saya minum sendirian juga membosankan. Maka temani saya minum. Anda benar-benar tidak marah pada saya. Baiklah. Maka saya akan minum anggur Anda untuk meminta maaf. Tidak apa-apa. Kakak-kakak ipar sudah tidur. Baru saja minum obat dan tidur. Bagaimana tubuhnya bisa seperti ini? Tiba-tiba saja jatuh. Itu karena saya bertengkar dengannya. Bukan saya yang salah. Kakak ipar tubuhnya tidak baik, jangan bertengkar dengannya. Kalau dia sampai putus asa menyerahkan Ding Feng ke si Jian Yu, yang rugi bukan Anda.
Kau pikir saya mau bertengkar dengannya? Kalau saya tidak bertengkar seperti ini, dia benar-benar akan menyerahkan Ding Feng kepada keluarga wanita itu. Wanita itu bagaimana? Sudah mati belum? Katanya hari ini baru sadar. Benar-benar seperti kata itu. Orang baik tidak panjang umur, orang jahat hidup 1000 tahun. Betul banget, Kak. Jangan biarkan kakak ipar dekat-dekat sama dia. Kalau kakak ipar luluh, dia pasti berhasil. Dia berani? Kalau dia berani melakukannya, aku bakal bikin dia enggak bangun-bangun selamanya. Zhang Lili,